Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masuk pada materi keempat mata kuliah ekonomi mikro syariah, yaitu temanya tentang teori kepuasan konsumen. Yang pertama, kita akan membahas tentang preferensi konsumen, bahwa konsumen itu punya preferensi atau minat dalam mengkonsumsi. Namanya konsumsi berarti dilakukan oleh konsumen. Namanya konsumen berarti tugasnya adalah mengkonsumsi, gitu ya. Perilaku konsumen dapat dipahami dalam 3 tahapan, yaitu preferensi konsumen, garis anggaran, dan pilihan konsumen. Preferensi konsumen adalah langkah pertama untuk menjelaskan alasan seseorang lebih menyukai suatu jenis produk daripada jenis produk lainnya. Jadi ada alasan di situ. Terdapat 4 prinsip pilihan rasional berkaitan dengan perilaku konsumen untuk memaksimumkan kepuasan, yaitu kelengkapan atau completeness, yang kedua itu transitivitas atau transitivity, yang ketiga continuity atau berkelanjutan, yang keempat itu lebih banyak selalu lebih baik atau the more is always the better. Keterangan 4 pilihan rasional ini sudah dijelaskan kemarin pada materi ketiga, tema rasionalitas ekonomi. Baik, untuk lanjut, pembahasan selanjutnya adalah tentang kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dari 2 macam barang yang memberi kepuasan yang sama pada seorang konsumen. Sifat kurva indifference adalah semakin jauh kurva indifference dari titik origin, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Sifat yang selanjutnya adalah cembung ke titik origin. Yang ketiga, turun dari kiri atas ke kanan bawah dan tidak saling memotong. Ya, itu ciri-ciri dari kurva indifference. Selain itu, ada garis anggaran. Garis anggaran atau budget line adalah keinginan yang dimiliki konsumen untuk memaksimalkan tingkat kepuasan yang memiliki batasan, yaitu berupa dana yang tersedia untuk membeli kedua jenis barang tersebut. Jadi garis anggaran ini ada batasan, konsumen pengen beli macam-macam, tapi ada batasan dananya atau anggarannya atau duitnya itu terbatas ya. Jadi di sini kita bisa ngerem, pengen macam-macam duitnya nggak ada ya nggak usah banyak bertingkah ya. Yang selanjutnya, penjelasan berikutnya adalah garis anggaran atau budget line adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi 2 macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama besar. Jadi bisa sama besar atau agak besar sedikit, satunya agak kecil, yang penting masih mencukupi dananya ya, atau tidak jompleng atau apa ya, atau tidak kekurangan, tidak minus ya. Nanti saya akan contohkan untuk macam-macam kombinasi itu ya. Garis anggaran contohnya adalah seseorang akan membeli mie ayam dan es teh gitu ya. Mie ayamnya harganya 8.000, es tehnya 3.000, uangnya ada 20.000 ya. Bagaimana konsumen itu akan mengkonsumsi sesuai dengan batasan anggaran atau batasan dananya? Berarti dari uang 20.000 itu konsumen bisa membeli mie ayam 2 ya. 8.000 tambah 8.000 ditambah es teh 1, jadi 19.000 ya. Lalu berikutnya, pilihan berikutnya adalah konsumen membeli mie ayam 1 dan es teh 1, totalnya 11.000 ya. Tadi 19.000, yang ini 11.000. Atau konsumen membeli, pilihannya adalah mie ayam 1, es tehnya 2, jadi ada 14.000 ya. Lalu ada pilihan lagi, masih bisa mie ayam 1, es teh 3, masih bisa, berarti 17.000 ya, gitu kayak gitu. Jadi ada pilihan di mana batas anggaran itu jangan dilewati. Kalau bisa pas ya, pas berarti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi ya, mie ayamnya 2, es tehnya 1, masih ada 1.000, bisa buat beli kerupuk misalnya.
Yang tidak dikehendaki adalah jika pengen macam-macam tapi uangnya kurang, mie ayamnya 3, es tehnya 1 ya kurang uangnya. Lalu mie ayamnya 2, es tehnya 2 juga kurang, es tehnya cuma bisa 1, gitu ya. Tapi kalau ada sisa itu malah bagus. Dalam Islam menganjurkan untuk banyak-banyak nabung atau investasi ya, atau saving. Nah, jadi sisa-sisa uangnya atau sisa uang dalam pilihan tadi untuk mengkonsumsi itu bisa ditabung agar jumlahnya jadi banyak dan untuk kemaslahatan bersama atau untuk kepentingan konsumen itu sendiri di kemudian hari. Seperti itu. Saya insert gambarnya, garis anggarannya itu ada sumbu Y dan sumbu X, kemudian kombinasi antara barang 1 dan barang 2, lalu ada BL itu budget line atau garis anggaran tadi. Selanjutnya yang dibahas adalah solusi optimal. Solusi optimal adalah yang harus dipecahkan oleh setiap konsumen dalam kemungkinan 2 kasus yang berbeda ya. Solusi optimal ini dari anggaran yang dimiliki tadi, mau milih mana? Mau maksimalisasi tingkat kepuasan atau mau minimalisasi garis anggaran ya, ada pilihan 2 itu. Saya jelaskan dulu yang pertama, maksimalisasi tingkat kepuasan pada garis anggaran tertentu. Jika konsumen dihadapkan pada suatu garis anggaran tertentu di mana individu tersebut hanya memiliki sejumlah uang, sedangkan dia harus mampu memutuskan tingkat konsumsi yang optimal dalam memaksimumkan kepuasannya. Contoh, konsumen dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan barang ya. Alternatifnya itu, alternatif A itu barang X 5, barang Y 10, pengeluarannya 10.000, total pendapatannya 20.000. Kalau alternatif B, barang X-nya 10, barang Y-nya 15, pengeluarannya 15. Jadi total pendapatannya 20 masih bisa ya. Tadi yang 10.000 masih bisa, 15.000 masih bisa. Sekarang variasi atau alternatif yang C. Alternatif pilihan yang C adalah 15 dan 20. Pengeluarannya 20, total pendapatannya 20. Berdasarkan tabel tersebut, maka alternatif C lebih baik dari A dan B karena C seluruh pendapatan yang miliki telah dibelanjakan. Sedangkan pada A dan B masih ada selisih yang belum termanfaatkan untuk konsumsi. Nah, yang belum termanfaatkan inilah yang tabung atau bisa di saving ya tadi ya. Sesuai dengan contoh tadi mie ayam dan es teh tadi. Tapi kombinasi yang pas atau sesuai dengan budget itu yang lebih baik karena biasanya lebih memuaskan konsumen. Konsumsi berdasarkan budget ya, berdasarkan garis anggaran atau budget line. Yang kedua, milih meminimalisasi. Tadi kan yang maksimalisasi, yang sekarang minimalisasi garis anggaran pada tingkat kepuasan tertentu. Misalnya seorang konsumen telah merasa puas apabila ia mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Ia akan mendapat kepuasan maksimal tapi dengan jumlah pengeluaran yang lebih rendah. Ya ini ya. Konsumen akan lebih menyukai alternatif C karena ia dapat mengkonsumsi barang X20 dan Y30 dengan pengeluaran yang jauh lebih rendah. Ya ini. Kalau yang meminimalisasi itu pilihan mana yang sekiranya bisa saving lebih banyak. Nah, itu milih yang minimalisasi. Nah, yang tadi maksimalisasi uangnya habis karena terpuaskan. Tapi kalau yang minimalisasi itu milih yang sisanya lebih banyak, yang sisanya paling banyak, itulah yang bisa membuat kepuasan konsumen. Itu ya. Selanjutnya teori kepuasan konsumen perspektif Islam ya. Di sini akan ada membahas tentang kurva isomaslahah atau IM, kemudian ada budget syariah line atau garis anggaran syariah. Yang ketiga corner solution, yang keempat permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Yang pertama itu kurva isomaslahah, yaitu menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan maslahah yang sama. Semakin tinggi kurva IM isomaslahah berarti semakin banyak barang yang dapat dikonsumsi, yang berarti semakin tinggi pula tingkat maslahah konsumen. Bentuk tingkat kepuasan yang cembung terhadap titik O menunjukkan adanya diminishing marginal rate of return, yaitu semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi akan meningkatkan kepuasannya. Namun pada tingkat tertentu kepuasan yang didapat akan semakin menurun. Dalam Islam, bahwa yang lebih banyak barang yang halal akan lebih baik kepuasannya. Jadi semakin banyak, seperti prinsip the more is always better dalam Islam, atau khususnya untuk barang-barang yang halal itu semakin baik. Misalnya semakin banyak membaca Al-Quran berarti lebih baik. Mahasiswa nanti bisa membedakan mana-mana yang lebih baik, lebih banyak itu lebih baik, dan lebih banyak tapi madorot atau lebih buruk ya.
kalau yang dicontohkan dalam teori ekonomi mikro syariah ini yang lebih banyak tapi lebih baik. Yang kedua, budget syariah lain atau BSL, budget syariah lain atau garis anggaran syariah. BSL berada di bawah budget lain karena adanya batasan dalam syariat Islam. Kalau tadi yang saya bahas itu BL budget lain, lalu budget syariah lain itu ada di bawahnya garis BL tadi, karena dalam Islam itu ada batasan-batasannya. Kalau yang budget lain itu habis selesai, tapi kalau BSL itu ada habis tapi harus yang halal. Habisnya itu buat barang-barang yang halal, habisnya itu jangan mendolimi, habisnya itu dan lain-lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini ada keterangannya ya. Keterangannya itu larangan mengkonsumsi barang haram, larangan riba, larangan untuk konsumsi barang berlebihan. Lalu ada kewajiban berzakat. Jadi jangan budgetnya habiskan semua. Ada kewajiban berzakat, infak, sedekah ya. Ada anjuran dari agama untuk banyak-banyak sedekah, infak juga seperti itu. Selanjutnya yaitu corner solution atau solusi pojok bila dikaitkan dengan solusi optimal, yaitu maksimalisasi tingkat maslahah pada garis anggaran tertentu dan minimalisasi garis anggaran pada tingkat maslahah tertentu. Ini sama kayak prinsip yang tadi, maksimalisasi kepuasan dan minimalisasi garis anggaran ya. Cuma ini lebih memperhatikan maslahah, bisa memberi maslahah atau tidak ya. Memaksimalisasi tingkat maslahah pada garis anggaran tertentu, solusi pojoknya adalah konsumen semakin memperbanyak konsumsi atas barang halal dan meninggalkan konsumsi barang haram, sehingga tingkat maslahah akan semakin meningkat. Nah, sekiranya barang-barang haram ya ditinggalkan, jadi itu malah meningkatkan maslahah. Lalu yang untuk minimalisasi itu, minimalisasi garis anggaran pada tingkat maslahah tertentu, konsumen akan semakin mengurangi garis anggaran untuk mendapatkan tingkat maslahah tertentu atas barang haram dan barang halal. Jadi bisa memilah mana yang barang haram, mana yang barang halal untuk dikonsumsi. Yang terakhir adalah permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Pada kondisi darurat di mana barang yang tersedia hanyalah barang haram, maka permintaan terhadap barang haram pada darurat poin bukan merupakan fungsi dari harga Y, melainkan tingkat permintaan atau demand point. Maksud demand point adalah permintaan untuk barang haram hanya terjadi pada keadaan darurat. Apabila keadaan darurat telah terlewati, maka permintaan untuk barang haram tersebut sudah tidak diperbolehkan. Penggunaan kondisi darurat adalah terbatas dan harus sesuai syariat. Contohnya adalah tidak ada makanan sama sekali, ya, tidak ada makanan sama sekali, benar-benar kelaparan, mau mati ya. Kemudian ada ayam busuk dimakan ya, ada ayam sudah mati, ada tiren ya, dimakan, kemudian dia jadi kenyang ya. Setelah kenyang, setelah ada isinya ya, tenaganya ya, berhenti, stop, karena itu sudah menjadi barang haram kembali apabila situasi darurat telah terpenuhi atau telah teratasi. Nah, kedaruratnya sudah selesai, jadi itu sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Tapi saat masih darurat itu masih boleh permintaan barang haram. Contohnya tadi ayam tiren tersebut ya, karena kalau tidak makan dia akan mati saking kelaparannya gitu. Baik, sekarang yang terakhir adalah aplikasi kekinian berkaitan dengan teori kepuasan muslim di Indonesia. Ini maksudnya adalah pengaplikasian, bagaimana pengaplikasian teori kepuasan muslim di Indonesia, yaitu apresiasi konsumen terhadap produk halal dan haram, lebih memperhatikan produk halal daripada haram. Semakin marak ya, pokoknya mana yang bersertifikat halal berarti yang dibeli, yang tidak ada sertifikatnya juga jangan dibeli, itu ya, misalnya untuk produk-produk besar. Tapi kalau produk-produk rumah tangga ya yang belum didaftarkan halal haram ya, misalnya getuk atau apa ya, kita bisa memilah lah, insya Allah itu halal karena dari singkong, bukan dari hewan yang harus disembelih, tahu baca bismillah atau tidak dan sebagainya. Lalu ini juga tentang pengaplikasiannya pada regulasi di Indonesia yang mengatur tentang produk halal. Ada Undang-Undang RI nomor 7 tahun 96 pasal 30 tentang pangan, ada PP nomor 69 tahun 99 pasal 1 ayat 5 dan 3, dan masih banyak lagi. Nanti mahasiswa juga bisa menyebutkan regulasi terbaru apabila ada regulasi terbaru yang selain yang saya sebutkan di PPT saya ini, yang bisa lebih menguatkan regulasi di Indonesia tentang makanan atau teori kepuasan konsumen muslim ya, tentang barang halal tersebut.
Demikian penjelasan dari saya tentang teori kepuasan konsumen. Semoga bisa memahamkan untuk kita semua, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.